Assalamualaikum, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Sepia Sarma Fatona bersama rekan-rekan kelompok 8 akan mempresentasikan cerita rakyat yang berasal dari Maluku. Cerita rakyat ini berjudul Petualangan 4 Kapiten dari Maluku. Kapiten ini adalah 4 bersaudara yang merupakan pemimpin negeri Nusa Ina di Pulau Seram, Maluku. Mereka memiliki kegemaran berpetualang ke daerah-daerah pelosok untuk membuka daerah-daerah baru. Suatu hari, mereka berpetualang menyusuri Sungai Tala yang terkenal dengan sumber alam yang melimpah. Di tengah perjalanan tersebut, mereka berikrar bahwa jika suatu saat nanti mereka terpisah atau tercerai-berai, hubungan persaudaraan harus tetap terbina. Mereka harus tolong-menolong dalam segala hal dan selalu saling mengunjungi satu sama lain. Sayangnya, petualangan mereka kali ini amat berat, hingga mereka harus terpisah satu sama lain. Bagaimana perjuangan keempat kapiten tersebut? Bisakah mereka memenuhi ikrar yang sudah dibuat untuk tetap menjaga tali persaudaraan di antaranya? Detail mengenai cerita rakyat 4 kapiten dari Maluku seperti tokoh, latar tempat, dan unsur budaya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya di slide berikut. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Amri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedua sosok kapiten dalam cerita ini. Yang pertama adalah Kapiten Watimena. Kapiten Watimena adalah sosok yang berperan sebagai pemimpin saat petualangan menyusuri Sungai Tala. Kapiten Watimena memiliki hewan peliharaan berupa seekor burung nuri. Beliau sangat menyayanginya. Selain itu, Kapiten Watimena juga memiliki pinang putih yang tersimpan di tempat sirip pinang yang selalu dibawanya. Karena kecintaannya terhadap burung nuri dan sirip pinang, Kapiten Watimena pernah bersumpah. Ia berucap, "Aku bersumpah, seluruh keturunan marga Watimena dan menantu tidak boleh memelihara burung nuri dan memakan sirip pinang," ucap Kapiten Watimena. Sumpah ini diucapkan Kapiten Watimena pada saat burung nuri kesayangannya lepas dan pinang putihnya terjatuh, yang membuat Kapiten Watimena kecewa. Karena kejadian itulah, Kapiten Watimena bersumpah untuk melarang seluruh keturunan marga Watimena dan para menantu untuk tidak boleh memelihara burung nuri dan memakan sirip pinang. Kemudian cerita berpindah tempat. Pada saat keempat kapiten terpisah, Kapiten Watimena dan Kapiten Watimuri tidak menemukan tempat yang cocok untuk menetap. Kemudian Kapiten Watimena berkata kepada Kapiten Watimuri, "Sebaiknya kita buat lobe atau obor, tempat di mana obor ini nanti padam, maka disitulah kita akan menetap." Kemudian ketika obor itu padam, keduanya pun berhenti di suatu tempat dan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal mereka. Tempat itu kemudian mereka beri nama Japisuru atau Api Lobe, dan kini nama tempat itu telah berganti menjadi Mahariki. Kemudian sosok kapiten yang kedua adalah Kapiten Watimuri. Kapiten Watimuri berperan sebagai pengemudi atau nahkoda gusepa atau rakit saat menyusuri Sungai Tala. Kapiten Watimuri mengemudikan gusepa menggunakan galah bambu. Namun perjalanan mereka tidaklah lancar. Mereka menghadapi arus Sungai Tala yang cukup deras, sehingga mereka terdampar ke beberapa tempat. Kapiten Watimuri merupakan nenek moyang Ruta. Dikisahkan ia pergi menuju ke sebuah tempat yang jaraknya kurang lebih 7 km dari daerah Mahariki. Daerah Mahariki adalah tempat awal ia tinggal bersama Kapiten Watimena. Kemudian ia pun memutuskan untuk mencari tempatnya sendiri untuk ditempati. Ia pun menemukan suatu daerah yang jaraknya 7 km dari Mahariki, dan ia menamai tempat itu dengan nama Amahai. Kini nama tempat itu telah berubah menjadi Ruta. Di dalam cerita ini, terbentuknya daerah Mahariki dan daerah Ruta
tidak lepas dari perjuangan kedua sosok kapiten ini, yaitu Kapiten Watimena dan Kapiten Watimuri. Saya akan melanjutkan dari rekan saya, Alfarizi. Kapitan Nanlohi sebagai kepala dati dan penjaga harta atau bendahara. Kapiten Nanlohi ditunjuk sebagai kepala dati yang menurut adat tugasnya adalah menjaga harta dan membagi harta milik bersama maupun milik pribadi. Maka dari itu, kumpulan harta ditempatkan di tempat Kapiten Nanlohi. Kapiten Nanlohi berenang ke daratan dan terdampar di sebuah tempat. Tempat itu kemudian diberi nama Nanuhulu yang berarti berenang dan terdampar ke hulu. Sejak itu, Kapiten Nanlohi menetap di daerah tersebut dan menjadi nenek moyang wilayah itu. Selanjutnya, Kapiten Talakua yang menjaga ekor bagian kanan Gusepa atau rakit. Kapiten Talakua sempat diperintahkan Kapiten Watimena untuk menikam Gusepa mereka yang kandas dan hampir terbalik. Karena perintah dan teriakan itu, Talakua dikenal sebagai nenek moyang orang Maluku dan dikenal sebagai marga Talakua di negeri Porto. Kapiten Talakua yang hanyut hingga melewati Tanjung Une Putih dan terdampar di Teluk Pulau Saparua. Di situ ia membangun negeri yang diberi nama Porto dan menjadikannya nenek moyang di wilayah itu. Saya Fitri Wiyanti ingin menjelaskan tentang latar tempat dari cerita rakyat petualangan 4 kapiten dari Maluku. Yang pertama di Pulau Seram, Maluku atau juga disebut dengan negeri Nusa Inah, yaitu tempat tinggal Kapiten Watimena, Kapiten Watimuri, Kapiten Talakua, dan Kapiten Nanlohi tinggal, dan mereka menjadi pemimpin di sana dan mempunyai masing-masing wilayah. Yang kedua ada Sungai Tala, yaitu tujuan mereka berpetualangan. Yang ketiga ada Watu atau tempat di pinggir sungai. Tempat itu mereka membuat Gusepa atau rakit. Yang keempat Batu Pamali, tempat rakit mereka yang ditumpangi kandas atau hampir terbalik saat menyusuri sungai. Yang kelima ada Nanuhulu. Nanuhulu yang artinya berenang dan terdampar di hulu, tempat Kapiten Nanlohi mendiami setelah berpisah dengan Kapiten Talakua, Kapiten Watimena, dan Kapiten Watimuri. Yang keenam ada Teluk Pulau Saparua, yaitu tempat Kapiten Talakua hanyut dan terdampar, dan di sana dia membangun negeri yang bernama Porto. Yang ketujuh ada Manuhurui, yaitu Kampung Sanuhu, yaitu tempat Kapiten Watimena dan Kapiten Watimuri tinggal setelah berpisah dengan Kapiten Talakua dan Kapiten Nanlohi. Yang kedelapan di tempat Hule atau yang berarti kekenyangan. Tempat kedua dari Kapiten Watimena dan Kapiten Watimuri setelah meninggalkan Kampung Sanuhu karena diserang kampung seberang. Yang kesembilan adalah daerah Bobot, yaitu tempat istirahat Kapiten Watimena dan Kapiten Watimuri, dan mereka di sana juga membuat obor. Yang ke-10 ada Japisuru atau yang lebih dikenal dengan sekarang Mahariki, yaitu tempat tinggal atau yang mendiami Kapiten Watimena. Yang ke-11 ada Amahai atau yang biasa disebut dengan Ruta, yaitu tempat tinggal Kapiten Watimuri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi. Saya akan menjelaskan unsur-unsur budaya yang melekat pada cerita rakyat petualangan 4 kapiten dari Maluku. Yang pertama, dalam segi bahasa.
Pada cerita kali ini, bahasa asli Maluku cukup melekat, seperti kata gusepa yang berarti rakit, kemudian ada kata lobe yang berarti obor, dan lainnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Barakai, yaitu bahasa asli rakyat Maluku. Selanjutnya dari segi peralatan hidup. Mereka menggunakan gusepa sebagai alat transportasi. Gusepa atau rakit yang digunakan mereka pada saat mengarungi Sungai Tala. Kemudian ada tempat sirih yang digunakan Watimena untuk menyimpan pinang putih. Dan ada sebuah tombak yang digunakan untuk mengeluarkan air yang dilakukan Watimena pada saat kekurangan air. Selanjutnya ada lobe atau obor untuk penerangan Watimena dan Watimuri dalam mencari tempat menetap. Selanjutnya ada sebuah sistem organisasi. Sistem organisasi yang tersusun cukup rapih, mulai dari Kapitan Watimena yang menjadi ketua kapitan dalam petualangan kali ini. Kemudian ada Kapitan Nanlohoy yang menjadi kepala dati, urusan dalam pembagian harta. Kemudian ada Kapitan Watimuri yang menjadi pengemudi gusepa. Ada Kapitan Talapua yang menjadi penjaga gusepa di bagian belakang agar tidak kandas dan tenggelam. Selanjutnya dalam sistem kekerabatan. Rakyat Maluku mengenal sistem patrilineal, di mana garis keturunan diambil dari pihak sang ayah. Maka dari itu, para kapiten menjadi nenek moyang dari beberapa marga di Maluku. Pada kisah ini, 4 kapiten itu memiliki perjanjian persaudaraan, di mana perjanjian itu berbunyi, jika suatu saat nanti mereka berpisah atau tercerai berai, hubungan persaudaraan harus tetap terbina. Mereka harus tolong-menolong dalam segala hal, dan selalu saling mengunjungi satu sama lain. Perjanjian ini pun dikenal sebagai perjanjian Batu Manruhui. Sekaligus perjanjian ini adalah bukti kekerabatan mereka. Perkenalkan, nama saya Imaji Sangkasa Putra. Saya akan menjelaskan tentang desain pada cover dan maknanya. Yang pertama, gambar pakaian. Pakaian yang mereka berempat gunakan adalah pakaian adat, yang sekaligus menandakan bahwa mereka adalah bersaudara yang merupakan pimpinan negara Nusa Ina di Pulau Seram, Maluku. Lalu selanjutnya adalah warna-warna pada gambar pakaian. Warna-warna yang berbeda dari pakaian mereka menandakan meskipun mereka mempunyai wilayah kekuasaan masing-masing, mereka selalu dapat bekerja sama dalam berbagai hal. Meskipun masing-masing kapiten adalah seorang pimpinan di wilayah yang berbeda, mereka tetap menjalin hubungan yang baik. Mereka juga suka berpetualang ke daerah pelosok bersama-sama. Lalu terdapat gambar pepohonan. Pepohonan adalah yang menandakan perjuangan mereka berpetualang hingga ke daerah-daerah pelosok untuk bisa membuka daerah baru. Lalu selanjutnya adalah gambar bukit-bukit. Bukit-bukit kecil adalah menandakan banyaknya daerah yang telah mereka berempat jelajahi, di antaranya dengan daerah Mahariki, Amahai, Hulu, Luhu, dan Porto.